Kecamatan Tugu, Semarang mengeluhkan sulitnya saluran irigasi ke sawah pasca dilakukan normalisasi Sungai Beringin oleh pemerintah pusat. Sementara ini untuk mengairi sawah, para petani membangun bendungan seadanya dengan menggunakan karung yang diisi pasir dengan biaya sekitar 25 juta rupiah yang ditanggung oleh kelompok petani yang ada di Kelurahan Mangkang Wetan. Salah satu petani, Mukhayat, menjelaskan sejak pembangunan normalisasi sungai, air tidak bisa masuk ke persawahan jika tidak dibendung. Padahal Sungai Beringin memiliki dua fungsi, selain penanggulangan banjir juga pengairan sawah. Luasan lahan persawahan yang membutuhkan air dari Sungai Beringin menurut dia sangat luas. Di Kelurahan Mangkang Wetan saja ada 30 hektar, di Kelurahan Mangunharjo ada 40 hektar. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Wali Kota Semarang, Hebarita Gunaryanti Rahayu meninjau langsung saluran irigasi yang dikeluhkan petani. Wamendagri meninjau saluran irigasi yang berada di aliran Sungai Beringin. Irigasi di saluran tersebut terdampak pasca Sungai Beringin dilakukan normalisasi, sehingga sawah di wilayah Mangkang Wetan tidak teraliri air. Dia menjelaskan kasus yang ada di Mangkang ini menjadi kompleks sebab ada kebutuhan untuk mengatasi banjir, namun berdampak pada saluran irigasi. Bima meminta pemerintah Kota Semarang mengecek agar usulan perbaikan irigasi di wilayah ini bisa dilakukan pada tahun 2025. Secara nasional lanjutnya, ada 2 juta hektar lahan pertanian yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian untuk dibangun irigasi pada 2025. Menurutnya, dengan adanya perbaikan saluran irigasi, dirinya berharap petani bisa melakukan 3 kali panen dalam 1 tahun. 1 hektar diharapkan bisa panen 6 ton. Hasil panen bisa untuk kebutuhan masyarakat maupun dibeli Bulog untuk dipasarkan. Hal ini penting untuk swasembada pangan. Ini satu contoh kalau di masa lalu itu paradigmanya berbeda. Jadi ada kebutuhan untuk mengatasi banjir, tapi kemudian berdampak pada saluran irigasi yang kemudian airnya itu berkurang bahkan mati, sehingga sudah 3 tahun terakhir menurut laporan dari teman-teman tadi tidak lagi panen. Nah, karena itu nanti saya minta tolong dicek, dipastikan usulan ini masuk di tahun depan karena ada sekitar 2 juta hektar yang sudah diverifikasi oleh Kemenpu dan Kementan untuk dibangun tahun depan ya. Nah, jadi semestinya ini masuk ya supaya kemudian nanti bisa dilakukan pembangunan berupa cek dam sehingga banjirnya bisa kita kendalikan, tapi airnya juga bisa kita salurkan ke saluran sekunder dan tersier. Ya, sehingga paling tidak kita berharap betul 1 tahun itu bisa 3 kali panen dan 1 hektar di atas 6 ton ya, di atas 6 ton ya, tidak saja bisa mencukupi kebutuhan ini tapi juga bisa kemudian dibeli oleh Bulog ya untuk dipasarkan begitu ya. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hebarita Gunaryanti Rahayu mengatakan tinjauan saluran irigasi bersama Wamendagri ini merupakan bagian dari rapat koordinasi Rakor Pangan. Mbak Ita mengaku akan melakukan review untuk mengecek kembali titik-titik yang akan diusulkan perbaikan saluran irigasi. Ia menjelaskan dampak irigasi yang belum baik di Mangkang Wetan mengakibatkan 80 hektar lahan pertanian di kelurahan tersebut tidak teraliri air. Sementara di Mangunharjo ada 90 hektar sawah terdampak saluran irigasi yang tidak berjalan lancar. Beliau juga terkejut gitu ya, karena ternyata kota kok ada sawah seperti ini gitu. Dan alhamdulillah tadi beliau sudah melihat, meninjau. Tadi kan ada 4 titik ya, 3 titik ini yang di sini termasuk tadi 2 ini kan mulai saluran yang ada di sungai, kemudian tersier, sekunder, dan memang ini kan menjadi satu kesatuan gitu di luar yang satu ada di wilayah Kelurahan Mangunharjo. Ya, tentunya ini akan kita, tadi kan sudah ada peluang gitu ya dari Pak Wamen untuk semua ini bisa diusulkan karena ini terintegrasi dari mulai saluran tersier, sekunder sampai ke sawahnya, sehingga kita harapkan nanti kita akan review tadi arahan dari Pak Wamen untuk dicek lagi, direview lagi sehingga agar semuanya ini sampai dengan airnya atau irigasinya ini sampai dengan di sawah. Ya, kita nanti akan cek lagi karena sebenarnya pengajuan ini kan awalnya hanya titik-titik sendiri-sendiri gitu, tapi ternyata tadi arahan beliau adalah jadi satu kesatuan, sehingga kita akan review lagi dan moga-moga dengan
revitalisasi irigasi di wilayah Kecamatan Tugu ini akan bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sirkuler ekonomi di Kecamatan Tugu ini akan bisa lebih baik lagi. Ada berapa hektar yang terdampak di wilayah? Ya, sebenarnya kan memang arahnya berbeda-beda ya. Tadi kalau yang wilayah Kelurahan Mangkang Wetan, kemudian ada di beberapa titik itu kan ada 40 sampai 80 hektar. Kemudian ada yang dari sisi kiri yang di Kelurahan Mangunharjo itu ada sekitar 90 hektar. Sehingga kalau itu semuanya bisa irigasinya sudah bagus, kemudian bisa panen sampai 3 kali gitu ya, setahun 3 kali itu kan sangat luar biasa. Ya kita harapkan dengan adanya nanti normalisasi irigasi di wilayah Kecamatan Tugu minimal sebenarnya bukan hanya 160 saja ya, 90 malah 170, tetapi wilayah Kecamatan Tugu ini kan ada sekitar 400 hektar sawah. Nah ini kalau semuanya bisa terairi semua, ya alhamdulillah nanti bisa menambah ketahanan pangan di Kota Semarang. Mbak Ita berharap dengan normalisasi irigasi bukan hanya 170 hektar saja, tapi 400 hektar sawah di wilayah Tugu bisa teraliri semua.